Hai, perkenalkan nama saya Timotius Albert. Pada hari ini saya akan melakukan suatu project ya. Yang tugas dari Breakcamp yaitu adalah membuat game fruit catcher atau bisa dibilang menangkap buah. Oke. Pertama saya akan pakai yang namanya Scratch ya. Seperti ini. Bisa dilihat dulu. Nah, pertama kita mau membuat gimana caranya dia supaya nanti bisa jadi game fruit catcher ya. Nah, nanti kalau mau tahu kita bisa lihat dulu gitu ya. Ini kita hapus dulu. Kalau misalkan mau buat game fruit catcher gimana? Ya yang pasti yang mesti banget kita mesti ada ini ya, penampangnya, bolnya gitu ya. Kita mau lihat bolnya dulu gitu ya. Nah, nanti ceritanya si ball ini kita bisa pindahin kiri kanan ya. Jadi bisa kayak gini gitu ya, kiri kanan. Nah, berarti gimana nih? Berarti caranya ya kita klik bolnya udah, terus kita buat fungsinya, lalu kita forever, dan kita mau ketika if berarti ya, if ketika kita klik kiri gitu ya, di panah kiri esensi, ketika kita ya ini space, bukan space tapi ini yang kiri ya, yang kiri berarti left arrow. Nah ketika dia diklik kiri berarti dia akan motionnya dia akan berubah ya, dia akan change x by 10 ya. Kalau kita coba dan kita jalanin, nah dia bakal ini min 10 ya berarti ya, min 10 berarti dia bakal ke kiri gitu ya, kiri. Nah nanti kita buat lagi kontrolnya kalau misalkan si dia ke kanan gitu ya. Kalau misalkan si dia ini, si ball ini ke kanan, mau kanan gimana? Ya berarti kita lihat space, nanti dia yang right arrow, nah dia mau ke kanan, berarti motionnya ini dia bakal ke X, ya ini baru plus gitu ya, ini benar. Berarti kalau coba, nah ini sudah bisa ya, sudah bisa kiri kanan ya, berarti yang pertama sudah pasti benar. Nah oke, seperti ini. Nah lanjut ceritanya ya, kalau kalau game menangkap buah ya pasti ada buahnya dong. Buahnya kayak gimana? Nah kita mau buah nih, kita ambil yang fruit ya berarti ya. Kita pertama mau yang apple gitu ya, terus kita yang kedua kita mau yang banana, kita yang ketiga kita mau misalkan kita mau watermelon, sama yang keempat kita mau orange gitu ya. Nah kayak gini ya. Misalkan saya mau yang apple dulu nih, saya mau codingin gimana, nah, nanti dia turun ke bawah gitu ya. Yang pertama kita mesti yang pakai biasa ya, pakai yang when the rain diklik. Terus nanti untuk berikutnya gimana? Ya pertama dia bakal ke hide dulu ya, atau enggak kita mesti kasih directionnya dia mau di mana gitu. Nah ini kita mau kasih tahu dulu dia tuh mesti di mana ya. Jadi kita mesti kasih aturan bahwa dia mesti di titik satu tempat. Berarti go to X ini ya. Kita mau misalkan dia di sini gitu ya. Nah berarti logikanya berarti di sini ya, di 147 gitu. Di sini ada ini 147. Nah berarti kalau diklik dia bakal di sini. Nanti dia bakal turun tuh. Nah cara turunnya gimana? Nah cara turunnya ya pertama sebelum turun dia mesti ini ya, hide dulu ya, sembunyi dulu. Dia nggak kelihatan dulu awalnya. Berarti dia mesti hide dulu. Terus dia kita tunggu dalam 1 second, 1 detik. Nanti baru dia turun ya. Berarti dia baru show, baru dilihat. Nah nanti abis ini baru kita buat codingnya, forever-nya supaya nanti dia turun. Gimana cara dia turun? Ya berarti caranya ya si Y-nya itu bakal minus ya. Berarti motionnya itu change si Y by minus 10 ya, minus 10. Minus 10. Berarti kalau kita coba ya, nah dia bakal turun seperti ini. Oke, dia bakal kayak gitu, turun tuh seperti itu gitu. Jadi contohnya kayak gitu aja, dia bakal turun gitu ya, dia bakal turun. Nah nanti ceritanya dia bakal turun, kita udah bisa buat turunnya. Nah sekarang kita buat apa nih? Ya kita buat ketika nanti dia turun ini. Nah nanti kan ketika kita tangkep ya dia belum ke hide dong. Contohnya kayak misalkan kayak gini, kita di sini nih, kita misalkan si boleh udah di sini, kita pindahin ke kiri gitu ya. Nah nanti si apple-nya nanti kan jatuh nih.
Tapi nah dia masuk ke ballnya tapi belum belum hilang gitu ya, karena udah ditangkap harusnya udah hilang gitu ya. Berarti kita buat codingan lagi ke dalam Apple-nya. Ketika si Apple-nya itu dia menyentuh ballnya, keranjangnya, ya dia mesti hilang gitu, mesti ke hide. Jadi gimana? Berarti forever. Nah, ketika nanti dia if ketika nanti si bola itu nyentuh, touch ya, touch dengan siapa? Dengan si ball ya, dengan si keranjangnya. Nah, nanti dia bakal ke hide. Jadi kita tulis hide gitu ya. Hide seperti ini. Nah, kita coba gimana? Nah, dia bakal ke hide gitu ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan dia nggak nyentuh keranjangnya? Dia nyentuh keranjangnya berarti dia bakal ke bawah gini dan dia masih kelihatan dong. Nah, kita mau supaya nanti dia ke hide juga kalau misalkan dia nggak ke keranjang. Jadi gimana? Ya berarti ketika if si apel itu menyentuh yang bawah sini di Y sama dengan berapa gitu ya. Berarti anggaplah Y lebih kecil dari 90 ya. If kita operator gitu ya. Misalkan si Y-nya itu Y position lebih kecil dari 90. Wait, ketika si Y lebih kecil dari 90 berarti si Y position ini atau misalkan ini 150 ya. Berarti ketika di Y-nya itu lebih kecil dari 90 berarti kita mau hide ya. Kita mau dia nggak ada gitu ya, nggak kelihatan. Coba aja berarti gimana? Dia bakal ke hide gitu ya, seperti itu. Jadi nanti dia bakal ke hide sendiri. Nah berarti codingannya udah beres ya. Tinggal kita pindah-pindahin codingan yang tadi ke Apple ini ke buah-buah yang lain ya. Nah kita pindahin aja ke buah-buah yang lain. Tarik ke sini. Tarik juga ke sini. Ini orange. Nah, jadi semuanya udah ada codingannya, tapi ini kalau kita mulai berarti dia bakal pindahnya sama semua ya. Nah, kita mau dia pindah beda-beda ya. Misalkan saya anggap si banananya ini, pisangnya ini misalkan di 100 gitu ya, di 100. Nah, dia kan bakal beda nih. Kalau di jalanin dia bakal beda gitu ya. Nah, nanti saya mau si watermelon jadi 50 gitu anggapannya, 50. Terus si orange-nya saya mau jadi 100 gitu kan. Nanti jadinya kayak begini gitu ya. Atau ya banananya saya lebihin lagi deh. Yang 30 gitu. Jadinya bakal begini. Tapi kok barengan ya? Kalau barengan kita nggak bisa nangkap semua dong. Nah, jadinya nanti kita buat weight-nya itu jadi mereka nunggunya beda-beda ya. Kalau misalkan yang apel dia kita nunggu 1 detik baru keluar. Berarti si banananya kita buat ya 2 detik lah ya. Yang watermelon kita buat 3 detik. Yang si orange kita buat 4 detik. Berarti kalau kita buat kemana nih? Ya dia bakal beda-beda ya keluarnya. Dia bakal. Tapi codingannya belum ada nih yang buat ke hide. Jadi kita copy lagi yang ini, yang hide ini sama ketika kita copy semua. Kita copy. Wait, bentar. Ini udah ada semua codingannya. Itu udah ada, dan udah ada gitu ya. Nanti kalau kita mau jalan, berarti sudah bisa semuanya hilang semua ya nanti kalau udah masuk gitu. Nah, oke, udah bagus. Nah, berarti yang kurang apa nih? Yang kurang ya skornya ya. Kita nggak ada skor bahkan. Jadi kita mau buat namanya skor, my variable. Nah, nanti kita ada my variable skornya, anggap aja itu skornya gitu ya. My variable. Nah, jadi kita bisa hitung kalau misalkan kalau dia si apelnya itu nyentuh ke dalam keranjangnya, berarti nanti skornya bakal nambah gitu. Nah, itu gimana tuh? Berarti kita buat codingannya ketika nanti si apel itu nyentuh ya. Ketika si apel itu forever ya. Nah, ketika dia nyentuh dengan si ball. Berarti touching. Berarti touch
gitu ya. Jadi itu dengan boleh, nah dia bakal skornya nambah. Berarti variabel change variable. Berarti kalau misalkan kita klik, nah misalkan kalau kita klik sini, berarti dia bakal nambah ya. Bentar, kayak ada masalah. If touching ball, then change my variable. Ketika ini diklik, berarti harusnya nambah ya. Touching ball, forever. Bentar sebentar. Ini touching dengan ball. Iya benar. Change my variable by 1. Berarti dia bakal nambah 1 gitu ya. Bentar. Kalau kita ini bukan forever, kita klik gitu ya. Berarti dia enggak ya, karena mesti forever ya. Berarti kalau kita ini forever yuk touching ball. Oh ini karena touching ballnya udah di sini ya. Berarti ini logikanya yang ini. Bentar, yang ini berarti ditaruh di sini berarti ya. Berarti di sini. Jadi nanti ketika dia touch sama ball gitu ya. Berarti ini nggak usah. Berarti ini height sama chest number by 1 ya. Seperti itu. Tadi emang nge-stuck, maaf. Jadi nge-stuck itu jadi nggak bisa nambah. Tapi kalau misalkan terus ini berarti dia bakal nambah gitu ya. Nah, dia bakal nambah seperti itu. Berarti di semua buah-buahan kita tambahin aja change my variable di sini. Watermelon juga tambahin variabelnya di sini berarti ya. Dan si orange kita tambahin change my variable di sini berarti ya. Seperti ini. Berarti nanti dia bakal nambah gitu ya. Tapi dari game berikutnya ini variabelnya belum ke reset ya. Berarti kita mau reset variabelnya. Berarti ketika si game-nya dimulai, nanti kita rubah lagi set variabel gitu ya. Berarti nanti ketika diklik ini set my variable to 0 ya. Seperti ini. Nanti ketika diklik, nah dia bakal rubah jadi 0 gitu ya. Ketika nanti kita mau rubah game baru lagi, nah dia bakal jadi 0 lagi ya variabel ya, seperti itu gitu. Nah sekarang yang kurang apa nih? Yang kurang berarti ininya ya, nggak ada menang kalah dong di sininya. Berarti kita mau buat menang kalahnya. Berarti kita masuk ke stage-nya, ke background-nya, backdrop. Nah kita mau buat yang baru nih ya, duplicate. Kita mau kasih teks di sini gitu ya. Misalnya misalkan Juwin gitu ya. Nanti kita taruh lagi duplicate buat di sini. Kalau di sini tulisannya you lost gitu. Nah ini buat yang kalah. Gitu. Nah jadi untuk di awal-awal kita harus buat dia di awal-awal ini mesti ke yang satu ya, karena kita emang maunya awal itu yang backgroundnya yang polos gitu. Nah nanti ketika misalkan ketika variabel skornya ini lebih besar dari 3 gitu atau 4 gitu ya, nah berarti dia menang dong. Berarti gimana? Berarti kita tulis saja forever. Nah berarti ketika if si variabel itu lebih besar dari 4, berarti dia variabelnya itu lebih besar dari 4 kan. Berarti kita mau si variabel itu lebih besar dari 4, berarti yang ini lebih besar, berarti yang ini berarti 3, anggap aja 3 ya. Kan 4 itu lebih besar dari 3. Dan sensinya itu kita mau si variabel itu my score. Berarti si my score ini yang my variabel ya. Nah ketika my score-nya itu lebih besar dari 3, berarti saya mau yang tadi gambaran tadi viewin gitu ya. Jadi kita mau rubah ke backdrop 2. Nah apa yang terjadi kalau kalah? Ya berarti kalau misalkan kalah, ketika kita buat lagi ketika if my variable gitu ya, my variable atau kita mau operator dulu. Nah operatornya ketika dia lebih n, berarti ada dua kali ya. Ketika dia lebih kecil dari si variabel itu lebih kecil dari 4 gitu ya. Nah, ini lebih kecil dari 4 dan misalkan dia timernya ya 7 detik ke atas gitu ya. 7 detik ke atas berarti kita timer ini bentar,
Ini ada sensing operator dulu. Si timernya lebih besar dari berapa gitu ya. Misalkan timernya itu lebih besar dari 6 detik gitu ya. Nah, kita mau rubah dia jadi kalah ya, berarti backdoor 3 seperti ini. Berarti kita mulai aja. Kalau misalnya sengaja kalah gitu ya, berarti nanti suatu saat dia bakal lulus. Tapi kalau saya mau menang gitu ya, nah saya ambil semua, berarti dia bakal win seperti itu. Paling untuk saat ini kekurangannya hanya di soundnya aja ya, berarti kita tinggal nyalain soundnya aja gitu. Kita buat yang baru lagi, event when click gitu ya, when click kita mau buat soundnya forever. Nah kita ya tulisnya soundnya apalah gitu ya, kayak sound pop gitu ya, seperti ini. Kita kalau nggak, ini terlalu jelek, nah, kalau nggak ganti aja ya. Atau ya kalau mau ganti yang lain ya, buat masalah volume, buat masalah ini gampang ya, buat masalah apa suara gitu ya, tinggal dirubah aja. Cuma ini adanya yang pop jadi kayak gitu suaranya. Oke, sampai sini saja berarti kira-kira game sudah jadi ya, seperti ini ya. Nanti kita bisa buat akhirnya Yukin. Siap. Sampai sini aja. Sekiranya ini membantu juga ya buat yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di berikutnya. Oke, sampai jumpa.